Salam olahraga, selamat siang. Eh, Siang ini seperti janji saya kemarin, saya mau bahas tentang situasi Jovic saat ini di Madrid yang sekarang lagi sulit-sulitnya setelah pertandingan lawan Celta Vigo kemarin. Nampaknya jalan keluar bagi dia semakin terbuka karena dia sudah lama tidak bermain di bawah Zidane, dan sekarang kita bahas bagaimana sebenarnya Jovic ini di Madrid selama hampir satu setengah musim dia bermain di Madrid, bagaimana kiprahnya lah, bagaimana jalannya karirnya di Madrid, sehingga sekarang ini menjadi semakin sulit karena dia sudah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari Zidane. Oke, kita seperti yang kita tahu bahwasanya Jovic ini kan merupakan salah satu penyerang muda yang bisa dibilang penyerang berbakat karena pemain ini memiliki skill individu yang luar biasa, finishing dan positioning yang luar biasa juga, dan bahkan sekelas Madrid pun mau merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli dia dari Frankfurt gitu. Nah, di Frankfurt sendiri memang dia itu udah membuktikan kelasnya sebagai penyerang muda berbakat, di mana ia bisa menjadi top skor Frankfurt dan membawa Frankfurt ini sampai semifinal Europa League musim 2018-2019. Sebenarnya siapa sebenarnya Luka Jovic ini ya? Mungkin bagi kalian yang mungkin mau tahu lebih lanjut mungkin bisa search di Google aja. Cuman di sini saya bilang secara garis besar, Jovic ini pemain asal Serbia, berusia 23 tahun kalau nggak salah sekarang, dan dia ini meniti karir di Red Stal Belgrade, klub Serbia, dan setelah itu dia pindah ke Benfica dan akhirnya sampailah dia di Frankfurt dan sekarang bermain di Madrid. Nah, kita coba review ya, coba mengulas sedikit sebenarnya apa keistimewaan yang dimiliki Jovic. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, Jovic ini pemain yang memiliki positioning atau dia bisa memposisikan dirinya dengan bola itu sangat tepat, dan dia bisa melakukan finishing luar biasa. Nah, ini terbukti di Frankfurt pada saat memang dia puncak karirnya itu di Frankfurt gitu. Di tim itu dia bisa menjadi top skor dan bisa membawa Frankfurt bersaing lah dengan tim-tim di atas di atas mereka gitu, kayak Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Leipzig dan lain-lain. Nah, kira-kira apa alasan Madrid mau merekrut seorang Luka Jovic? Yang pertama, menurut saya penyerang ini masih muda, 23 tahun. Dia ini kan diproyeksikan untuk penggantinya Benzema. Tapi sampai sekarang Benzema yang masih jadi striker utama Madrid kan. Di usia Benzema yang udah 32 tahun, 33 tahun ya sekarang, 33 tahun, masih dia menjadi tumpuan lini serang Madrid. Nah, alasan Jovic ini juga dibeli Madrid karena selain umurnya yang muda, ya itu tadi, dia itu punya finishing dan positioning yang bagus. Nah, beruntunglah Madrid karena mereka bisa mengungguli tim-tim lain untuk merekrut Luka Jovic. Nah, sebenarnya apa yang bisa membuat Luka Jovic bertahan di Madrid? Ya, kalau menurut saya pribadi, salah satu yang membuat Luka Jovic bisa dapat menit bermain lebih di Madrid ya ketika
Benzema atau Mariano itu nggak fit gitu kan. Macam di Liga Champion saat Madrid melawan Inter Milan yang di Giuseppe Meazza itu kan Benzema nggak main, tapi Jovic juga nggak main gitu, karena Jovic setelah international break itu malah kena COVID gitu. Jadinya kan Mariano yang jadi tumpuan utama. Lalu setelah Benzema fit, Jovic pun fit, ya tetap Benzema yang dijadikan striker utama gitu. Nah, di sini kan kita sebagai fans Madrid, terutama saya sendiri juga, kita kan bisa bilang ini salahnya Zidane, ini salahnya Zidane. Oke, kita bisa menyalahkan Zidane ketika Zidane tidak memainkan Jovic karena tidak ada kejelasan gitu. Apa yang terjadi pada saat Madrid melawan Celta Vigo kemarin itu salah satunya. Nah, by the way, saya nggak bahas Madrid lawan Celta Vigo karena saya juga nggak nonton pertandingannya, cuman highlight saja. Jadi di sini saya lebih bahas ke Jovicnya. Di menit 90 kan Mariano tuh main gantiin Benzema. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa Jovic nggak dimainin? Nah, kenapa alasan Zidane nggak mainin Jovic tuh? Jadi terkuak lah alasan-alasannya. Ini menurut beberapa media-media juga, beberapa pendapat-pendapat dari orang. Jovic ini tipikal striker yang dia itu cuma nunggu bola di depan. Jadi dia itu cuma sekedar lari, cari positioning, dikasih bola sama teman-temannya, dia shoot, dan bola itu bisa masuk ke gawang lawan. Nah, Jovic ini memang tipikal seorang striker murni yang cuman bisa nunggu bola di depan, meng-create peluang, terus dia finishing peluang itu, urusan gol atau enggak, pokoknya itu tuh jadi peluang gitu. Nah, bedanya Jovic sama Benzema itu kalau Benzema memang nomor punggung Benzema ini nomor 9, tapi posisi Benzema ini bukan posisi nomor 9, melainkan posisi nomor 10. Kenapa dibilang posisi nomor 10? Karena Benzema itu sekarang merupakan seorang striker yang tipikalnya itu dia membuka ruang untuk teman-temannya meng-create peluang. Jadi Benzema itu akan turun ke belakang, dia akan melakukan passing-passing kepada Kroos, Casemiro atau Modric untuk meng-create peluang sehingga sayap itu bisa maju. Seperti yang ia lakukan lawan Celta Vigo kemarin kan. Dia melakukan one two touch passing, terus Toni Kroos melakukan true pass dan dia lari langsung membuat suatu peluang gitu, yang ujung-ujungnya peluang itu melebar. Nah, itu yang tidak dilihat Zidane dari Jovic gitu. Nah, mungkin karena kurang kepercayaan, jadi Jovic ini jarang dimainkan. Nah, sekarang coba kita lihat sisi positifnya kan. Kenapa Jovic ini nggak dimainkan? Mungkin ya itu tadi, karena Jovic ini tipikalnya beda dengan Benzema. Nah, sebenarnya sekarang ini kita masuk ke solusi ya. Solusi apa yang bagus untuk Jovic ini ke depannya? Kita bedah satu-satu. Menurut saya peran Benzema ini dibutuhkan buat seorang Jovic, karena Jovic ini merupakan seorang pemain muda, ya kan? Dia itu butuh mentor. Siapa mentornya? Yang tak lain dan tak bukan pasti adalah Benzema. Jadi Benzema ini perannya itu dibutuhkan untuk Jovic. Jadi misalnya nih ketika latihan atau misalnya ketika Madrid habis bertanding, harusnya Benzema itu ajak ngobrol Jovic. Coba Benzema itu kayak jadi ya jadi partnernya Jovic lah gitu. Jadi antara Benzema sama Jovic ini nggak ada canggung-canggung lagi gitu kan. Nah, Benzema ini kan senior di Madrid. Sekarang udah 12 tahun lah kan, dia datang kan 2009 ke Madrid. Nah, dia udah 12 tahun, sedangkan Jovic baru 1 tahun, 1,5 tahun. Harusnya kan Benzema ini bisa jadi mentornya Jovic. Nah, Benzema itu kasih masukan ke Jovic.
Misalnya lah, entah dia bilang, Jovic, apa masalahmu sekarang? Kenapa engkau jarang dimainkan? Harusnya Benzema tuh gitu. Nah, kenapa selama ini Benzema terkesan ya seperti di anak emas karena Zidane? Ya karena tipikal Benzema sama Jovic tuh emang beda. Meskipun Benzema itu mandul di tiap laga, nggak, misalnya dalam satu laga nih dia meng-create banyak peluang tapi nggak bisa cetak gol. Apakah laga selanjutnya Jovic akan dimainkan? Ya belum tentu. Nggak ada garansi, nggak ada jaminan Jovic akan dimainkan. Nah, kalau solusi dari saya, yang pertama dari Benzema harus bisa jadi mentor yang baik untuk Jovic. Dia tuh harus bisa membuat Jovic tuh bersemangat di Madrid. Apalagi ini klub loh. Ini dia main di klub sebesar Madrid yang punya banyak pemain bintang yang udah dijuluki Los Galacticos dan sebagainya. Apalagi dia udah masuk musim keduanya. Ini udah masuk musim keduanya. Jadi dia harus bisa perbaiki diri lagi. Nah, yang kedua, faktor Zidane. Zidane ini kan harusnya tahu. Nah, ini yang saya kritik dari Zidane ya. Zidane ini kadang dia ini agak keras kepala. Kenapa saya bilang keras kepala? Karena dia ini tidak mau merotasi skuadnya di saat ini. Dia merasa, oh iya, ini kan 11 pemain yang saya mainkan. Jadi saya harus mainkan 11 pemain ini supaya Madrid tetap mengikuti tren positif. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Madrid ini harus punya skuad inti sama skuad lapis yang sama-sama hebatnya. Yang ia lakukan di paruh pertama dia melatih Madrid. Nah, harusnya dia tuh kasih kesempatan juga dong ke Jovic, ya kan. Masa di La Liga lawan cuman sekelas katakanlah LC, Huesca, Benzema terus yang dimainkan, kan kasihan namanya tuh. Kalau saya nih jujur nih, kalau saya jadi pelatih Madrid, Jovic akan saya maksimalkan. Apalagi Mariano yang kayak gitu-gitu masih ada gunanya. Nah, kalau untuk Benzema, jujur saya tidak akan mencadangkan dia terlalu lama, tapi dia tetap saya mainkan gitu. Tapi Jovic ini prioritas utama karena dia ini masih 23 tahun loh. Umurnya 23 tahun tapi karirnya seperti ini hancur di Madrid. Kayak mana nanti di klub lain kan. Nah, selanjutnya mungkin ini solusi yang terakhir bagi saya. Jovic ini sepertinya harus dipinjamkan ke klub yang benar-benar bisa memberikan dia menit bermain. Menit bermain itu bukan hanya menit bermain di Copa del Rey atau di mana, tapi di La Liga gitu. Sama seperti yang dilakukan Kubo sekarang di Villarreal. Karena Villarreal nggak bisa menjamin dia main, akhirnya dia dipinjamkan ke Getafe, salah satu favorit yang mau minjam dia. Nah, jadi menurut saya Jovic ini jangan dijual ya, jangan ada kata jual untuk Jovic, karena kalau dia dijual harganya pasti turun. 66 Madrid beli dia 60 juta euro dari Frankfurt. Nanti dijual tiba-tiba 30 juta euro, kan rugi 30 juta euro lagi. Nah, harusnya dia ini dipinjamkan. Nah, solusi terbaiknya dia dipinjamkan keluar kalau bisa keluar La Liga. Kayak ke Liga Inggris bisa tuh. Liga Inggris kan sama Liga Inggris contohnya Wolves kan Raul Jimenez cedera tuh. Nah, dia bisa jadi penyerang utama di sana. Atau di Liga Italia misalnya. Tapi jangan ke Milan gitu. Karena Milan masih punya Rafael Leao. Terus Ibra juga mungkin nanti akan comeback. Terus pokoknya ke Serie A lah. Tapi dengan tim yang bisa menjamin dia akan main reguler gitu. Nah, oke. Itu aja dulu soal Luka Jovic. Habis ini saya mau bahas tentang pemain-pemain yang berstatus free agent untuk musim panas 2021 nanti. Oke, thank you for watching.